Selamat pagi pemirsa, Cerdas 5 Menit kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Chandra Dewi. Dan di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh pakar pelatihan SDM Bapak James Gui. Kita akan berbincang mengenai pengembangan client centricity di Indonesia. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Pak Chandra. Pak James, ini kalau kita lihat menurut data yang saya dapat dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini, YLKI ya Pak ya. Ini tercatat ada 5 sektor layanan publik yang mendapat aduan terbanyak di Indonesia. Sebenarnya ya Pak, ya ini mulai dari jasa perbankan, transportasi, telekomunikasi, listrik hingga perumahan. Apa kendala perusahaan ya Pak ya dalam memberikan layanan yang terbaik? Karena ini sifatnya service ya, bukan produk ya. Kalau customer beli produk kan dia tahu. Kita beli televisi, kita beli sesuatu, kita tahu ya. Dan most of the time nyata kan ya. Tapi kalau layanan ya seperti layanan perbankan, layanan asuransi for example is word and promise. Ya kan, kita nggak beli sesuatu yang physically nyata ya, maka expectationnya sangat bervariasi. Kita beli TV 36 inch, we know what to expect. But when you buy something that's based on service, you actually don't know what to expect. In reality, kita hanya dapat ekspektasi itu dari apa yang disampaikan oleh agent kepada kita, oleh orang sales kepada kita ya. Maka dari itu lebih banyak complaints yang berasal dari service jasa. Ya, jasa daripada produk, that's my opinion ya. Kalau begitu tanggung jawab siapa ini ya Pak? Ya, apakah tanggung jawabnya perusahaan atau memang SDM kita, sumber daya manusia kita ini masih belum terlalu baik? 3 sih, tanggung jawab orang sales, dalam konteks ini agent, tanggung jawab perusahaan, dan juga tanggung jawab nasabah loh. Karena kadang-kadang nasabah juga dia nggak mau dengar penjelasan dari agent, ya, agent mau jelaskan dia nggak mau dengar, tapi begitu terjadi sesuatu dia bilang agent nggak jelasin. So actually it's a mismatch of expectations. So everybody plays a role. Tanggung jawab agent juga untuk berikan penjelasan yang bermutu, dan tanggung jawab perusahaan juga untuk berikan pelatihan kepada agent untuk memantau agent-agent yang benar dan agent-agent yang nakal kan ya. Alright, see? So it's everybody's duty. Oke, kalau gitu kita fokus kepada perusahaan asuransi jiwa yang memang fokusnya perusahaan tersebut adalah layanan yang terbaik kepada nasabah. Kalau ternyata pelayanan perusahaan tersebut tidak baik kepada nasabah, apa dampaknya bisa terjadi? Besar sekali, terutama buat saya secara pribadi di dunia bisnis asuransi jiwa, besar sekali karena di Indonesia tingkat penetrasi hanya sangat rendah, I think about 4%. Ya. Berarti 96% of people in Indonesia don't know about insurance, maybe pun ada antipati. Yang ada yang beli pun masih ragu-ragu. Jadi kalau setelah dia beli, dia alami sesuatu yang bagus, itu keraguannya itu terhapus kan ya, dan dia akan cerita kepada orang sekitarnya, itu saya dapat benefit ini, dapat benefit orang, sehingga orang yang ragu pun jadi converted ya. Tapi kalau dia alami pelayanan yang jelek, mengecewakan, sadar atau tidak sadar, bukan salah perusahaan pun dia akan spread the bad news kan ya. Dan orang-orang yang tadinya mau beli jadi tak jadi beli, sehingga keluarga mereka jadi tak terlindung. So it's a very big moral responsibility that we do a good job in life insurance. Nah, dari pengamatan dari Pak James sendiri, sebetulnya ada tidak sih contoh-contoh perusahaan yang sudah memberikan layanan yang terbaik bagi nasabahnya? Yes, ada. Yang dimaksud the thing is this, pelayanan itu kan kualitatif ya. Semua orang bilang kami berikan terbaik ya. Tapi kalau kita benar-benar mau adu, ya, you have to put your money where your mouth is, ya, okay, if you say terbaik, dan bagaimana pengukuran terbaik? Berani nggak? You say service terbaik, 3 rings we pick up the phone, service terbaik, whatever the complaints or whatever the request, we respond within a certain time. Claim harus within a certain. Nah, kalau Anda berani kasih pengukuran, berarti Anda komit. And banyak perusahaan hanya lip service, tidak berani kasih angka. Kenapa? As it is, lip service. Adakah contoh perusahaannya barangkali? Saya dengar ya di Manulife ada sistem yang 25 menit ya responsnya. Whatever the minute is, I'm impressed because they are committed to giving a quality response based on quantifiable measurability. Jadi 25 minutes we respond. Jadi customer ada pegangan. 25 minutes, lah, meleset 30 minutes masih reasonable, betul kan ya. Daripada kami berikan terbaiknya 3 hari kan repot. Jadi layanan yang tercepat itu juga salah satu kepuasan nasabah nantinya ya. Baik, terima kasih Pak James atas waktu dan juga informasinya. Namun saya harus mengakhiri perbincangan kita kali ini pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh